pada waktu awal gaji. Jangan langsung mikirin konsumsi ini, tapi yang harus disisihkan langsung invest dulu berapa persen. Di awal ya. Iya. Jadi bayar pay later nanti dulu gitu ya. Kalau pay later kewajiban. Hai great people, jumpa lagi bersama kami di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Great people, tak terasa biasanya dalam setahun itu tiba-tiba kita udah di penghujung tahun, seperti halnya kita selenggarakan podcast ini. Dan tak terasa lagi kita sudah bersiap-siap untuk menyambut tahun baru yang akan datang. Nah, semoga di tahun yang akan datang nanti kita bisa merealisasikan apa yang kita cita-citakan, dan juga terutama portofolio kita semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebelum kita melangkah nih di tahun baru, ada kalanya kita sedikit flashback di tahun ini, tahun 2024, yang mana apa saja sih kira-kira yang bisa jadi pertimbangan, sentimen apa sih yang bisa memengaruhi portofolio kita, seperti apa perekonomian yang ada di negara kita, dan yang tak kalah penting lagi adalah reksadana BNI apa saja sih yang mungkin sebaiknya akan kita koleksi. Tentu saja saya nggak sendiri kali ini, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Mbak Yekti Dewanti, Head of Investment and Research dari BNI Asset Management. Kita akan bersama-sama membahas 2025 Year to Invest. Kita sapa dulu Mbak Wanti. Semangat pagi Mbak Wanti. Semangat pagi Mas Anggi. Gimana nih pertama-tama kabarnya? Ya, kabar baik, luar biasa, makin semangat, apalagi udah menjelang akhir tahun dan mau masuk tahun baru, jadi rasanya pengen ada sesuatu yang berbeda. Setuju Mbak, cuman hawanya ini udah hawa liburan Mbak ya. Iya, ini on holiday mood, but sangat exciting ya melihat. Semangat pagi Mbak Wanti. Semangat pagi Mas Anggi. Gimana nih pertama-tama kabarnya? Ya, kabar baik, luar biasa, makin semangat, apalagi udah menjelang akhir tahun dan mau masuk tahun baru, jadi rasanya pengen ada sesuatu yang berbeda. Setuju Mbak, cuman hawanya ini udah hawa liburan Mbak ya. Iya, ini on holiday mood, but sangat exciting ya melihat geliat pasar yang semua orang terkena dampak ya dari faktor-faktor resiko pasar global, sehingga menyebabkan pergerakan pasar jadi koreksi. Betul. Ya, baik pasar saham, baik pasar obligasi maupun rupiahnya juga melemah. Tapi itu tidak boleh kemudian menjadi hal yang ditakutin gitu. Ya memang di luar ekspektasi kita, karena Desember itu biasanya adalah banyak gerakan-gerakan market yang positif karena menuju akhir tahun, namun lately belakangan ini agak berbeda nih gitu. Memang agak berbeda berarti tahun ini Mbak ya. Iya, berbeda, tapi ya tetap challenging gitu. Betul, walaupun awal week pertama Desember itu berasa sekali window dressingnya Mbak, kalau boleh saya bilang. Iya, sebenarnya week 1, week 2 itu udah mulai kelihatan gerakan market itu mencoba menjadi lebih positif setelah November itu koreksi. Week 1, week 2 itu gerakannya lebih recovery, ada rebound, technical rebound. Harapannya kemudian berlanjut, tapi ternyata berita yang datang dari Amerika tidak terlalu mendukung gitu, karena data ekonominya yang solid ya kan, kemudian ditambah juga dengan tone Fed rate yang tadi malam baru rilis, walaupun cut rate lagi untuk yang ketiga kalinya sebesar 25 basis point, namun view tahun depannya mereka melihat outlook inflasinya naik, sehingga ada tone bahwa cut rate itu yang terjadi tahun depan ekspektasinya jadi berkurang dari 100 basis point menjadi 50 basis point. Iya, tone-nya jadi hawkish, jadi marketnya langsung koreksi, dan ini nggak hanya di Indonesia, di US market, di Europe, dan regional juga mengalami hal yang sama. Oke, nice. Wah, Mbak Wanti udah langsung masuk ke market aja ya. Padahal kita mau basa-basi dulu tadinya. Anyway Mbak, emang serba uncertainty ya Mbak ya di akhir tahun ini ya.
Sebelum kita masuk ke market nih Mbak, akhir tahun ada rencana holiday Mbak mungkin? Kebetulan sudah ada banyak liburan, udah ada banyak tanggal merah, dan ada cuti bersama. Menurut saya sudah sangat cukup untuk refreshing ya. Belum kita bahas 2025 nih Mbak, kita coba kulik sedikit. Selama 2024, kilas balik ekonomi di Indonesia itu seperti apa Mbak Banti? Oke, kalau dari sisi ekonomi domestiknya, sebenarnya itu Indonesia itu sangat strong ya, karena kita itu punya internal ekonomi domestik yang sangat solid. 50-60% itu dari konsumsi domestik masyarakat sendiri, karena kita punya pasar yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain dengan 270 juta manusia, demografi muda dan middle income class yang terus mengalami peningkatan. Tentunya internal ekonomi domestik kita itu menopang jadi penggerak perekonomian Indonesia di saat ekonomi eksternalnya masih penuh challenging. China sendiri recovery-nya masih terhambat ya kan, belum sepenuhnya karena masih butuh stimulus dari pemerintah. Dari risiko geopolitical ya kan, kemudian dari sisi instability dari sisi kebijakan moneter bank-bank sentral. Tapi dengan semua gejolak eksternal itu Indonesia itu masih bisa bertumbuh solid ya. Walaupun memang kelihatan on the quarternya itu ada perlambatan, tapi kita masih solid mencatat 4,95% growth on year. Year on year growth. Secara growth-nya. Ekspektasi awal berapa Mbak? Sekitar 5 gitu. Jadi kalau dibilang ya ekonomi Indonesia tuh nggak diapa-apain, gerak sendiri karena internal consumption-nya. Nah, hanya saja memang yang jadi disorotin ini adalah dalam 2 tahun terakhir itu sebenarnya setelah COVID itu recovery ekonomi khususnya masyarakat menengah ke bawah itu belum mengalami sebuah pemulihan yang signifikan. Jadi purchasing power-nya masih weak. Nah, ini berbeda dengan kelompok menengah ke atas yang sepertinya masih cukup solid gitu. Cukup solid. Kalau kemarin sempat ada deflasi ya sekian beberapa bulan. Itu turut mempengaruhi ekonomi growth atau gimana? Nah, sebenarnya deflasi itu sebagai signal, pertanda gitu bahwa dengan adanya faktor penurunan atau perlambatan inflasi yang kalau dilihat secara catatan year on year per November 2024 lalu itu inflasi kita itu sebesar 1,55%. 1,5 itu turun dari 1,7. Jadi ini levelnya udah di bawah 2%. Walaupun core inflation-nya itu masih ketahan di sekitar 2%, tapi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tadi dibilang belum pulih signifikan karena inflation-nya nggak pick up, justru malah menurun. Nah, ini yang menjadi satu pertanda bahwa ekonomi domestik kita walaupun ditompak dengan penggerak ekonomi sendiri, tapi ternyata masih ada weak purchasing power yang terjadi di sektor-sektor real gitu. Itu jadi pertanda dari ekonomi growth. Betul. Inflasi makin turun, inflasi melemah, berarti daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Betul. Kalau waktu lagi pulih-pulihnya itu inflasi di kisaran level berapa? Jadi inflasi itu memang pendorongnya kan 2. Ada supply side sama demand side gitu. Kalau misalnya daya beli masyarakat lagi bagus, ekonomi growth-nya tinggi, tentunya penggerak kenaikan harga barang itu dari demand side. Demand-nya naik gitu. Tapi terkadang faktor supply juga bisa pengaruh. Kalau misalnya ada supply disruption dari misalnya cuaca mengakibatkan panennya tidak baik-baik saja, sehingga harga bahan pokok menjadi mengalami kenaikan. Gitu. Dan deflasi pun kayaknya 2 hal itu ya Mbak ya, ada demand side dan salah satu supply side juga. Betul. Mbak, salah satu yang menjaga inflasi, deflasi dan juga aktivitas pasar modal kalau nggak salah itu juga peran serta pusat dalam hal ini, kalau boleh singgung, BI Rate ya Mbak ya. Nah, BI Rate sendiri apakah sukses dalam
menyeimbangkan roda perekonomian kita, Mbak, kalau boleh dibilang? Iya, Bank Indonesia sendiri secara mandat itu kan berusaha untuk menjaga laju inflasi, ya kan, dalam range yang mereka sudah tetapkan sebelumnya gitu. Nah, di dalam menjaga laju inflasi ini ternyata memang terbukti bisa terkendali ya. Jadi inflasi kita dalam beberapa tahun terakhir bisa terkendali, walaupun ada gejolak-gejolak baik volatile food, walaupun gold maupun dari sisi harga bahan bakar atau harga minyak dunia gitu. Tapi terbukti tetap bisa terkendali dengan baik. Namun sebenarnya mandat dari BI sendiri itu juga untuk menjaga stabilitas. Selain inflasi, stabilitas makroekonomi yang salah satunya dilihat dari mata uang rupiah gitu. Jadi gerakannya mereka akan melihat beberapa faktor dan basisnya adalah selalu indikator ekonomi yang dirilis. Baik, kalau boleh singgung rupiah dikit, kan kemarin sempat nyentuh 16 ribuan ya, Mbak ya. Itu titik terlemah kita tahun ini ya, Mbak ya, kalau titik terlemah kita justru sempat ke 16.500, 16.600. Itu bulan ini atau ada bulan? Pas bulan pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Desember ini sempat ya, tapi sempat juga ya. Kalau di September, Oktober, November itu justru rupiah kita menguat. Kemudian lately di November, Desember jadi agak melemah lagi. Jadi gerakan melemahnya dari 15.200 sempat terkuatnya itu ke 15.500, kemudian 15.800 dan sekarang sudah menyentuh di atas 16.000 per US dollar. Tapi pelemahan ini on the seasonality itu sejalan dengan mata uang negara-negara lain regional, semuanya melemah. Kenapa? Karena dolarnya strong, lagi strong US dollar. Jadi US dollar itu kan punya partner-partner dagang utama ya, yang kalau US-nya strong, mata uang regional lainnya jadi melemah. Jadi kita gerakannya inline gitu. Ya, betul. Sedikit lagi soal BI rate, Mbak. Kita itu kemarin stay ya, Mbak ya, untuk BI rate. Betul. Cuman kita dulu mengumumkan, kita terlebih dahulu mengumumkan BI rate, baru besoknya The Fed turunin 25 bips ya kalau nggak salah. Iya. Nah itu sedikit kalau boleh dibahas, mengapa kok BI Bank Indonesia tetap stay di 6% itu, nggak ikut-ikutan turun, itu kenapa, Mbak? Iya, jadi gini, pas bulan September Bank Indonesia nurunin cut BI rate 25 basis point. Baik. Kemudian besoknya Fed itu nurunin 25 basis point. Baik. Nah, kemudian di beberapa bulan setelah September, ya kan, itu The Fed itu ngelanjutin penurunan suku bunga. Setelah September 25 basis, dia cut lagi 50 basis lagi, dan per tadi malam di cut lagi 25 basis point. Jadi akumulasi untuk tahun ini Fed itu sudah menurunkan sebesar 100 basis point. Banyak ya? Kisaran menjadi 4,25. Nah, BI itu hanya cut rate satu kali, 25 basis point dan tetap bertahan di level 6%. Salah satunya adalah BI ingin terus menjaga dari sisi volatilitas mata uang rupiah untuk sustainabilitas atau stabilitas makroekonomi kita gitu. Karena kondisinya dengan kita lihat The Fed itu sudah nurunin suku bunga, tapi melihat tone-nya lebih hawkish, tahun depan outlook inflation masih naik, berarti artinya dari sisi yield tuh kelihatan masih high for longer. Walaupun suku bunganya turun, tapi on the yield-nya masih high for longer. Kelihatan yield US Treasury itu masih terus bertahan di kisaran 4,2, 4,3, 4,4%. Artinya dari sisi yieldnya tetap bertahan tinggi. Nah, inilah yang bikin salah satunya kenapa akhirnya untuk menjagain volatilitas rupiah, maka BI tidak melakukan penurunan secara agresif suku bunga. I see. Walaupun ketika BI rate turun nanti itu bisa memengaruhi banget geliat pasar ya, Mbak ya. Maksudnya yang minjam ke bank makin banyak, ekonomi lebih bergairah, tapi nggak serta-merta sesimpel itu ternyata, Mbak ya. Iya. Karena walaupun memang instrumen suku bunga itu kalau ada penurunan, tentunya kan mendorong penurunan cost of fund. Cost of fund ya. Iya, cost of fund-nya juga turun. Jadi ini memang membuat market lebih positif. Ya, namun kan di sisi lain suku bunga ini sebagai alat moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar juga. Di saat ketika kondisi yield di global itu masih high for longer,
Artinya kan ini potensi outflow itu masih besar dari Indonesia. Dan ini terjadi nggak cuma di Indonesia, tapi di semua emerging market. Nah, ini yang membuat untuk kondisi saat ini BI perlu mempertahankan. Baik. Siap Mbak. Kalau gitu comes up tuh pertanyaan berikutnya nih Mbak. Untuk tahun 2024 dan 2025 itu kira-kira ada upcoming momen apa atau masih ada sisa momen apa, baik dalam maupun luar negeri, bebas ya Mbak ya, mau pilih yang mana, itu yang bisa sedikit banyak mempengaruhi kita punya performa di pasar modal Mbak? Iya. Monggo. Kalau untuk khususnya nanti masuk awal tahun 2025 nanti, sebenarnya risiko-risiko yang terjadi di pasar global tuh khususnya ketidakpastian atau uncertainty dari arah kebijakan pemerintah baru di Amerika. US ya? Iya, karena dengan terpilihnya Trump, tentunya ini ada beberapa ekspektasi di pasar. Yang satu, di sisi Trump, bagaimana arah kebijakan perdagangan internasional. Karena Amerika sendiri ini sudah sangat strong statementnya dari sisi Trump itu menyatakan bahwa make America great again. Iya kan? Jadi pengen Amerika itu produksi manufacturingnya balik ke Amerika. Dan negara-negara yang dibidik salah satunya adalah China, kemudian juga Meksiko dan Kanada. Kalau China karena memang trade defisit Amerika terbesar dengan China. Trade defisit. Iya. Nah kalau Meksiko Kanada karena border dengan negaranya sangat berbatasan dengan dua negara tersebut. Tentunya uncertainty ini bagaimana, seberapa besar, seberapa parah magnitude dari trade war ini itu juga akan mempengaruhi ekspektasi pasar. Karena kalau adanya kenaikan tarif impor yang kalau di ekspektasi pasar itu sekitar 10-20%, dan bahkan untuk barang-barang tertentu dari Cina itu bisa sampai 60%. Artinya dengan kenaikan harga barang-barang, inflation outlook-nya juga jadi naik gitu. Dan ini tentunya juga berdampak pada ekonomi global. Global growth-nya juga jadi ada potensi melambat karena China sendiri jadi terpengaruh. Sedangkan secara tidak langsung, walaupun Indonesia itu ekspor ke US itu hanya sekitar 8-10%, tapi kita ke China itu cukup besar ya? 18-20%. Belum lagi selain ekspor kita ke China yang cukup besar, adalah foreign direct investment Indonesia dari China itu juga cukup besar. Besar ya Mbak ya. Jadi kalau China-nya tidak baik-baik saja, harus menghadapi trade war, sehingga pemerintahnya harus terus mendorong dengan stimulus, tentunya juga ada dampak tidak langsung kepada Indonesia sebagai partner dagangnya. Gitu. Wah, luar biasa ya. Berarti uncertainty-nya itu yang paling dahsyat kayaknya Mbak. Iya, uncertainty-nya masih dari situ. Nah, itulah yang membuat walaupun suku bunga The Fed itu sudah nurunin sampai 100 basis point, namun US Treasury yield-nya tetap bertahan tinggi. High for longer. High for longer itu tadi ya. Nah, itu yang luar negeri. Kalau yang dalam negeri ada nggak Mbak? Satu aja. Iya. Berarti tadi tuh Trump by the way pro growth juga berarti orangnya. Atau gimana? Trump itu termasuk yang pro growth untuk ekonomi Amerika karena selain kebijakan tarif ya yang mungkin jadi ketidakpastian di pasar untuk dalam negerinya, dia akan melakukan penurunan pajak. Dan ini cukup signifikan. Belum ditambah dia juga akan pro growth dengan mendorong beberapa spending sehingga memang dari sisi fiskal defisit itu masih melebar. Penurunan pajak untuk rakyatnya sendiri? Iya, untuk corporate-nya, untuk penduduk dengan level income tertentu. Sementara di kita rencananya naik katanya Mbak ya. Anyway, kalau dalam negeri Mbak, apa Mbak main concern yang Mbak Wanti? Iya, kalau di dalam negeri yang mungkin menjadi pertimbangan pasar utama itu adalah kita sangat menyukai dengan arah kebijakan pemerintah baru Indonesia yang mendukung growth. Pro growth juga pro growth juga arahnya. Tapi dengan sedemikian besarnya rencana spending yang diharapkan bisa memompa growth, itu mungkin yang masih perlu ditunggu oleh masyarakat tuh adalah bagaimana mendanainya.
Iya. Bagaimana memfunding spending tersebut. Oke. Nah, itu on detail itulah yang sebenarnya masih ditunggu-tunggu oleh pasar gitu. Oke. Karena jangan sampai kalau misalnya pro growth, fiskal defisitnya melebar nih dari minus 1,8 Iya. jadi minus 2,5% terhadap PDB ratio kita, dan bahkan masih bisa melebar lagi. Itu nanti kan kalau pendanaannya semua dari hutang, Iya. berarti kan menambah rasio hutang terhadap GDP di Indonesia. Betul. Gitu. Sama defisit APBN mungkin. Iya, nah itu dua hal itu yang akan selalu diperhatikan oleh pasar. Bagaimana pemerintah mendanai rencana-rencananya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini. Oke. Dan bagaimana implementasi dari arah-arah kebijakan baru pemerintah. Ya. Itu yang masih ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Betul. Pemerintah kita pro growth, kalau mau belanja ya kalau nggak berhutang ya mungkin nerbitin surat utang baru ya Mbak ya. Ya, jadi sebenarnya pemerintah juga sudah merencanakan ya, sudah mulai melakukan diversifikasi pendanaan juga. Tidak hanya dari penerbitan surat utang di dalam negeri, juga ada surat utang retail, juga ada global bond, juga ada rencana untuk penerbitan namanya pinjaman daerah yang didanain oleh bank-bank gitu. Wah mantap, itu tadi ya yang luar negeri. Uncertainty dari trade war, iya, bahkan tadi Cina sampai 60% tadi yang Mbak bilang. Iya, untuk beberapa produk, tidak semua. Tidak semua ya. Iya, nah tentunya itu akan harus ada negosiasi. Iya. Wow, oke. Kilas baliknya mungkin segitu dulu. Kita balik ke mutual fund nih Mbak. Nah, berkaca tadi sentimen yang upcoming juga itu. Nah, begitu juga dengan kondisi ekonomi cycle yang cukup berbeda-beda ya. Kalau sekarang ketika gejolak pasar obligasi dan pasar saham itu cukup tinggi, BNI Asset juga punya produk investasi yang cocok pada kondisi pasar saat ini. Jadi untuk investor yang risk profile-nya rendah, mungkin di tengah gejolak pasar seperti ini ada produk investasi kita yang namanya money market. Ya, reksadana pasar uang liquid yang memang terdiri atas penempatan di efek obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan deposito, ya kan, bisa mengoptimalkan return dalam jangka pendek, tapi dengan tetap menjaga volatilitas harga atau kenaikan nilai investasinya. Betul. Gitu. Tadi BNI dana liquid ya Mbak. Betul, reksadana pasar uang dana liquid. Kemudian BNI Asset Management itu juga punya produk investment yang namanya BNI Asset pendapatan tetap Tikut atau Tikut. Makara. Iya. Tikut tuh nama kayu ya kalau nggak salah, jati ya Mbak ya. Iya, dua produk investasi ini berinvestasi pada efek-efek obligasi yang durasinya pendek. Nah, durasinya pendek itu artinya ketika kondisi volatilitas di pasar obligasi karena yield tinggi, masih tertahan tinggi, yang durasi pendek itu agak kurang sensitif terhadap pergerakan volatilitas harga. Jadi dengan kondisi pasar seperti ini, reksadana seperti Tikbut maupun Makara masih bisa memberikan satu return secara year to date yang sangat menarik gitu. Nice. Ya, sekitar misalnya 4-5% itu masih bisa tercapai gitu. 4-5% sangat jauh lebih on year to date ya. On year ya. to date gitu. Sangat menarik. Di atas deposito perbankan juga, ya kan? Dan tidak sevolatile kondisi pasar obligasi atau saham umumnya kalau kita beli langsung. Betul. Itu tadi dua produk itu bagi imbal hasil nggak Mbak? Ada pembagian imbal hasilnya yang dilakukan setiap bulannya. Setiap bulan. Iya, betul. Berarti kalau ada bagi imbal hasil setiap bulan, mungkin kalau teman-teman lihat di grafik mungkin agak sedikit volatile ya, terutama pas saat bagi imbal hasil. Oh iya, betul. Karena waktu bagi hasil, investor kan mendapatkan cash atau unit ya. Nah, itu kan kalau di investor perlu melihat as a total return. Total return itu adalah berapa bagi hasil yang diperoleh, berapa kenaikan nilai investasi. Kalau di total nilainya juga secara year to date itu masih mencatatkan return yang sangat menarik, masih di atas suku bunga deposito perbankan
perbankan. Ya, setuju Mbak. Soalnya saya punya dua-duanya. Oke, jadi merasakan kan Merasakan. investasinya aman, ya kan. Namun buat investor yang punya jangka waktu investasi agak menengah ke panjang dan risk profile-nya masih tinggi, Betul. misalnya investor tersebut usianya muda. Oke. Atau investor tersebut menyiapkan dana pensiun. Oke. Kan sifatnya uangnya dipakainya masih nanti. Dengan kondisi pasar yang sedang mengalami koreksi saat ini, justru investor itu ada peluang bisa melakukan akumulasi secara bertahap reksadana saham yang sedang mengalami koreksi. Mumpung lagi harga diskon. Betul, karena kan penyebab koreksi ini adalah faktor risiko pasar global yang terjadi eksternal di semua negara gitu. Jadi tidak spesifik on Indonesia, sedangkan ekonomi Indonesia kalau Mas Anggi tahu keluar masih cukup berjalan ekonominya ya. Ya tadi karena kita punya 270 juta orang yang semuanya konsumsi. Ya, jadi tidak terpengaruh dengan ekonomi eksternal. Namun dalam jangka pendek karena ada gejolak eksternal, pengaruh terjadi outflow, ya kan, harga saham jadi koreksi. Namun ini jadi momentum, jadi peluang gitu. Dan ini khususnya lebih tepat buat investor yang tadi saya menyimpan uang untuk persiapan pensiun, untuk dana pendidikan anak yang masih 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Istilahnya kalau kita membeli atau mengakumulasi unit-unit reksadana dalam kondisi yang sedang mengalami koreksi seperti saat ini, kita simpan dalam 1 tahun, itu paling nggak kita sudah bisa dapat return jauh di atas deposito dan obligasi, bisa sekitar 12-15%. Wow, oke. Ya, asal sabar ya, nggak dilihat tiap hari. Betul. Asal habis investasi, habis top up, udah tutup aja dulu gitu ya. Iya. Atau kalau kita nggak bisa market timing, mungkin kita melakukan investasi berkala. Installment. Jadi kalau habis gajian nih ya kan, sebentar lagi nih kayaknya tanggal gajian orang-orang ya kan. Nah itu pada waktu awal gaji jangan langsung mikirin konsumsi ini, tapi yang harus disisihkan langsung invest dulu berapa persen. Betul, investasi misalnya 30% diinvest, langsung disisihin di awal Mas Anggi. Di awal ya. Jadi bayar pay later nanti dulu gitu ya. Kalau pay later kewajiban. Oke. Harus dibayar dulu karena kan suku bunganya tinggi. Betul. Gitu. Jadi harus diberesin juga. Betul. Iya. Aduh, sama-sama punya nih kayaknya kita, Mbak. Enggak juga ya. Anyway, Mbak, di tengah uncertainty tahun 2024, itu BNIAM menerbitkan new members of Family Index, ya kan? Family of Index Fund lebih tepatnya, itu kita menerbitkan 2 produk. BNIAM IDX Pevindo Prime Bank atau BNIAM Prime Bank ya, sama satu lagi itu BNIAM Pevindo iGrade. Di tengah ketidakpastian pasar, namun hopefully ini bisa menjembatani kebutuhan pasar. Nah, untuk khusus 2 produk tersebut, kira-kira tonnya Mbak sendiri gimana untuk tahun depan, Mbak? Betul sekali, dari BNI Asset Management memang sudah merilis 2 reksadana indeks baru ya, untuk melengkapi ragam varian produk dari BNI Asset Management untuk memenuhi kebutuhan investor ya. Kalau saya melihat potensinya untuk Prime Bank sendiri yang terdiri atas 10 bank perbankan di Indonesia, dimana kalau dilihat perbankan itu punya market cap yang cukup tinggi di Indonesia, dan selama ini penggerak dari pergerakan indeks pasar saham, salah satunya saham-saham perbankan, karena perbankan ini merupakan salah satu yang memiliki perusahaan yang memiliki fundamental yang sangat solid di Indonesia, baik tercermin dari sisi level profitability seperti net interest margin atau return on equity yang sangat baik, ya kan, dan jauh di atas negara-negara tetangga kita dari sisi level profitability-nya. Kemudian dari sisi asset quality juga terus terjaga. Dan saat ini perbankan kan juga sudah menerapkan namanya prudential banking juga, prinsip kehati-hatian. Gitu. Jadi kami melihat saham-saham perbankan ini ketika memang kondisi makro, khususnya gejolak ekonomi eksternal itu sedang cukup tinggi, tentunya investor asing ketika masuk
dan keluar itu salah satunya adalah saham-saham sektor perbankan dulu. Betul. Yang big cap, liquid, ya kan, mereka mudah jual belikan. Ya, tapi kalau kita ngelihat saat ini, tahun ini gejolaknya eksternal cukup tinggi, tapi tahun depan berangsur-angsur yang namanya uncertainty itu nggak mungkin kan, tidak pasti terus, tapi kan pasti ada satu titik yang uncertainty-nya mereda. Sehingga ketika uncertainty mereda, itu mulailah investor mencari negara mana, sektor mana yang secara valuasi menarik. Dan kalau saya bertemu dengan beberapa perusahaan-perusahaan di luar negeri yang base-nya di Singapura, mereka sudah melihat pasar di Amerika itu sudah valuasinya cukup tinggi. Price earning ratio untuk S&P Index 500 Index itu udah di atas 22 kali. Sedangkan Indonesia masih menarik, masih 13-14 kali, jauh lebih rendah. Sedangkan ekonomi growth-nya jauh lebih menarik di sini gitu. Karena gejolak eksternal sajalah ini yang membuat kemudian baik saham perbankan jadi terkoreksi. Jadi artinya kalau sudah melihat itu, kalau kita pegang aja dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan, harusnya justru kita akan mendapatkan capital gain yang cukup tinggi. Cukup menarik ya. Iya, karena artinya kita bisa mengakumulasi atau berinvestasi pada efek-efek perbankan, 10 efek perbankan di dalam satu indeks prime bank dengan valuasi yang menarik, ya kan, terdiskon valuasinya, tapi masih providing dividen. Jadi masih providing dividen ya? Iya dong. Jadi laporan keuangan ditutup Desember 2024 ini, nanti mulai masuk ke bulan Maret, April itu kan sudah mulai yang namanya RUPS tahunan. Bagaimana alokasi dividen dari laba tahun 2024 dibagikan. Jadi 2 keuntungan yang akan kita peroleh. Dividen yield-nya itu kisarannya 5-6%, bahkan ada satu big cap bank yang porsinya cukup besar di dalam indeks prime bank, itu providing dividennya bisa dihitung udah 8-10% loh. Wow, itu bank plat merah apa plat biru tuh? Plat. Karena udah koreksinya udah masif harganya, jadi menarik gitu. Nah itu kita lihat untuk prime bank. Nah untuk Pevindo iGrade ini adalah dengan satu reksadana indeks iGrade, untuk investor bisa dapat 30 nama saham yang bisa terdiversifikasi sektornya. Ada di sektor perbankan, sektor komunikasi, consumer, industrial dan lain-lain. Dan yang dipilih 30 nama saham itu yang punya fundamental yang baik, punya rating tingkat kesehatan yang baik, yang sudah di-assess oleh Pevindo gitu. Jadi kami melihat perusahaan 30 perusahaan ini itu akan punya posisi yang market yang strong, yang masih solid di tengah kondisi makroekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Mereka justru bisa bertahan karena sudah punya track record historis cash flow yang baik, ya kan, nasabah yang customer database yang kuat gitu. Diukur dari salah satunya adalah tingkat kesehatannya, ratingnya gitu. Kalau saham itu tadi bagi dividen, kalau kita itu baginya imbal hasil ya Mbak ya, by the way yang tadi. Iya. Jadi dua-duanya baik prime bank maupun iGrade ini keuntungan dari sisi total return yang bisa investor dapat ada 2. Dua-duanya tetap membagikan dividen. Kisarannya 4-5%-an dividen yield, ya kan? Plus potensi capital gain. Kalau investor itu punya risk profile menengah ke tinggi, bisa mengalokasikan dari portfolionya 100%, dia alokasikan bertahap 20%, 30%, 50% sesuai risk profile-nya. Kedua reksadana indeks saham ini dia nggak cuma dapat dividen yield 4-5%, potensi capital gain tuh 10-15% masih bisa gitu. Capital gain di luar yang tadi itu ya? Iya, asalkan ya tadi tidak dilihat tiap hari. Nggak dilihat tiap hari. Tapi dengan membeli 2 produk ini, investor tuh udah nggak mumet pilih sahamnya apa, udah nggak pusing. Yang dia dapat adalah dengan satu investasi dia langsung dapat 10 nama bank yang sudah terdiversifikasi. Yang iGrade 30 nama saham-saham yang sudah terdiversifikasi, yang sudah dipilih on the fundamental yang baik gitu. Wah,
tadi menarik banget, berarti bisa double keuntungan ya, kurang lebih. Iya. Tadi Bang plat merah apa biru belum dijawab apa? Itu nanti teman-teman Great People aja yang tebak di kolom komentar ya Mbak. Iya, ya? iya. Oke. Itu khusus tahun ini ya, karena harganya lagi koreksi. Khusus tahun ini aja ya. Iya, karena harganya lagi koreksi. Oke. Kalau nggak lagi koreksi ya mungkin dividen adalah 4-5% ya. Oke, sip. Wah, luar biasa ya. Dari dua produk tadi, itu ada nggak sih fitur, let's say, ini saya nebak aja nih, imbal hasil, atau mungkin dengan momentum seperti sekarang kita bisa dapat capital gain, let's say, atau gimana Mbak? Iya, dari dua reksadana ini, ya kan, ada yang bisa diperoleh investor. Investor itu diharapkan bisa memperoleh kenaikan nilai investasi. Kenaikan nilai investasinya itu ditunjukkan dengan nilai net asset value atau nilai aktiva bersih NAB reksadana yang meningkat. Misalnya beli di harga 1050 naik di 1100 misalnya. Nah, naiknya ini didorong dari apa? Jadi kenaikan nilai NAB reksadana dari dua sumbernya. Di dalam reksadana itu investasi pada efek-efek saham kan. Nah, saham-saham itu pertama akan membagikan dividen. Yang kedua, saham-saham itu akan mengalami kenaikan harga. Ketika pasar kondisinya sudah membaik, earning growth meningkat, jadi harga sahamnya naik, jadi dapat capital gain. Nah, dua hal ini di dalam reksadana akan tercermin pada kenaikan nilai investasi atau nilai NAB reksadana yang diukur sebagai imbal hasil investasi. Ya, dan ukurannya kisarannya berapa? Kalau dilihat dividen-dividen itu adalah kisarannya di Indonesia ini sekitar 4-5%, ditambah dengan potensi kenaikan harga saham, efek-efek saham dalam portofolio. Kalau dengan kondisi pasar yang koreksi saat ini, dan ini kita tunggu dalam 1 tahun mendatang, estimasi bisa dapat 10-15% imbal hasil reksadana. Imbal hasil reksadana. Tadi cuma 4-5 Mbak. Ada mungkin yang lebih kali Mbak, mungkin dari yang bank mungkin? Iya, 4-5 tadi kan dividennya. Oh, dividennya ya? Iya, dividen di dalam reksadana. Belum kenaikan harga sahamnya atau capital gain-nya. Bisa sekitar 10-15. Nah, jadi itu nanti yang akan dikelola di dalam portfolio reksadana dan terrefleksi pada kenaikan nilai investasi atau NAB reksadana. Jadi return yang diperoleh oleh investor potensinya bisa mengalami kenaikan gitu 10-15% apabila kita akumulasi bertahap pada kondisi market sedang koreksi saat ini. Karena kalau dilihat earning growth daripada efek-efek saham yang ada di dalam portfolio itu aja sudah 8-12%. Earning growth-nya. Earning growth ya. Iya kan? Padahal setiap efek saham itu kan punya multiple yang berbeda-beda. Gitu. Berarti untuk syarat berkaca pada performa yang Mbak Wanti jabarkan barusan, berarti saran untuk investor retail Indonesia khususnya itu apakah ikut-ikutan outflow juga atau gimana Mbak? Ya, kalau kondisi pasarnya sedang koreksi, karena ternyata ada investor foreign outflow keluar, kan dilihat lagi penyebabnya apa? Penyebabnya lebih karena gejolak pasar global, ya kan? Di Indonesia sendiri investor retail bisa melihat kondisi perbankan, kondisi perdagangan, kondisi industri, kondisi pertanian dan lain-lain tuh masih berjalan. Ekonomi domestiknya masih berjalan dengan sangat baik. Nah, artinya buat investor retail daripada ikut-ikutan takut dengan kondisi risiko yang ada, mereka bisa memanfaatkan momentum atau peluang itu. Caranya? Untuk melakukan akumulasi bertahap, top berinvestasi. Top up lagi ya. Top up. Kita harus disiplin. Jadi investor retail diharapkan disiplin nih dari awal. Dapat dana masuk, mau gaji maupun hasil usaha langsung geser buat investasi ke BNI Asset. BNI Asset, reksadana, BNI Asset Management. Iya, betul. Come up to next question nih Mbak. Tadi Mbak di awal sudah jabarkan tahun depan itu uncertainty-nya seperti apa aja. Nah, kalau posisi saya sih, kalau saya boleh tempatin diri sebagai investor yang awam, itu let's say
saya taruh aja dulu nih karena masih uncertainty di pasar uang, katakanlah gitu. Nah, bila mana Mbak, alias kapan sih saya ataupun investor itu this is time for diversifikasi Mbak, untuk di tahun depan. Karena apakah kita harus nunggu kuartal 1 usai, ataukah harus nunggu let's say geopolitik ini agak reda, yang mana kita belum tahu nih arahnya redanya kapan gitu. Menurut Mbak, kapan Mbak kita mesti diversifikasi di tahun yang akan datang tuh Mbak? Iya, jadi yang namanya investasi itu tidak bisa menunggu nanti-nanti. Oke. Ya kan, kalau kita melihat beberapa case yang terjadi dari pergerakan pasar sebelum-sebelumnya, tidak ada yang bisa memprediksi tiba-tiba pasar itu kembali recover. Begitu juga tidak ada yang memprediksi pasar itu akan seberapa koreksi, seberapa dalam koreksinya. Nah, sekarang kita tidak bisa memprediksi market timing. Yang kita lakukan adalah sebagai investor kita lihat kembali bagaimana kebutuhan investasi kita dan jangka waktu investasi kita gitu. Kalau kita umurnya masih muda, yang kita lakukan tujuan investasinya menyiapkan dana pensiun atau menyiapkan dana sekolah untuk anak kita di dalam 5 atau 7 tahun ke depan, berarti kita punya jangka waktu investasi yang panjang. Sehingga kita bisa mengatur alokasi portfolio investasi kita. Misalnya kepada aset alokasi yang lebih berisiko lebih besar, karena kita punya jangka waktu yang panjang. Apalagi di kondisi pasar sedang koreksi saat ini, kita bisa mengalokasikan lebih besar. Tapi kalau kita jangka waktu investasinya pendek, uangnya akan dipakai bulan depan atau misalnya kuartal depan, Mas Anggi mau misalnya mau ada nikahan atau mau butuh uang untuk traveling, nggak mungkin kan ditaruh di kelas aset yang berisiko di reksadana saham, bisa ditaruh di reksadana pasar uang gitu. Siap. Jadi dialokasikan portfolionya aja, dilihat lagi risk profile-nya. Kalau untuk risk profile yang rendah ke sedang, berarti kan racikan portfolionya harus moderat. Betul. Bisa aja lebih banyak ke alokasi aset yang defensif. Betul. Lebih banyak di reksadana obligasi atau reksadana pasar uang. Reksadana sahamnya mungkin diatur cuma 20%. Gitu. Tapi kalau ngelihat koreksi pasar terjadi terus ya. Ini sayang kalau nggak ditambah yang kelas aset berisikonya. Betul. Ditambah secara bertahap. Tadi makanya konsep investasi berkala itu sangat baik. Disclaimer ya, tadi ada kebutuhan buat saya menikah. Saya sudah menikah, Mbak. Ya intinya kalau misalnya Mas Anggi mau menikah lagi gitu. Oh jangan. Nanti nyonya denger di rumah marah nanti. Atau maksudnya mungkin kalau saya mau bantu saudara menikah, gitu ya. Oke, disimpan ya nanti itu. Oke Mbak, menarik. Oke Mbak Wanti, nggak berasa ngobrolnya seru ya. Udah di penghujung podcast nih Mbak. Langsung aja Mbak, closing statement untuk great people di luar sana. Kira-kira di tahun 2025 ini kita sebaiknya pasang aksi seperti apa tuh Mbak? Untuk great people, tahun 2024 sudah hampir terlewati, ya kan? Kita sudah berada di penghujung 2024 dan kita mulai masuk lembaran baru, langkah baru di 2025. Ayo terus investasi. Kalau di 2024 kita masih banyak challenging, ya kan? Portofolio kita mengalami satu challenging dari koreksi harga karena gejolak pasar global. Saatnya 2025 nanti kita terus tingkatkan investasi kita, lakukan investasi secara berkala, disiplinkan investasi dengan mengalokasikan setiap pendapatan baik dari gaji atau hasil usaha untuk investasi lebih besar, sehingga kita bisa men-saving, menabung untuk kebutuhan masa depan kita ke depannya. Wow, very nice Mbak. Oke, jadi makin lebih disiplin ya. Iya. Lebih disiplin. Oke, ya jujur Li. Karena ini buat kita sendiri. Oh ya. Bukan buat orang lain kan, Mas Anggi. Betul. Karena apa namanya? Kalau nggak sekarang, kapan lagi kita invest? Karena kalau mau masa depan yang lebih baik, invest now. Iya. Oke, great people dimanapun berada, terima kasih sudah setia menyaksikan Liquid di episode 2025 Year to Invest bersama Mbak Yekti Dewanti
dari BNI Asset Management. Semoga podcast kali ini menambah keyakinan teman-teman dan menambah semangat untuk tetap berinvestasi di reksadana BNIAM. Jangan lupa ya untuk follow Instagram BNI Asset Management dan juga subscribe di YouTube-nya BNI Asset Management dan juga Facebook tak lupa dan juga Spotify BNI Asset Management. Sekian dari kami. Terima kasih Mbak Wanti sudah hadir di studio BNIAM, Mbak. Ya. Oke, mari kita tutup dengan yel-yel BNIAM seperti biasa. BNIAM, Better future, invest now. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.